Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Mei 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sekali lagi memberikan kami hari yang baru dalam anugerah dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan sekali lagi menyapa setiap kami, sekali lagi memberikan kekuatan, mengingatkan setiap kami untuk kami hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, menurut William Barclay, dalam budaya Romawi, apabila seorang anak laki-laki dipungut dan diterima ke dalam suatu keluarga, maka ia berada di bawah kuasa mutlak sang bapa atas keluarga itu. Sewaktu ia diadopsi, anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua hak keluarganya yang lama dan mendapat semua keuntungan anak sah di dalam keluarganya yang baru. Dan pengangkatan anak dalam budaya Romawi ini sangat berarti dalam pemikiran Rasul Paulus ketika ia menerapkan gambaran itu kepada pengangkatan kita ke dalam keluarga Allah. Dahulu kita ada di dalam kekuasaan mutlak dari tabiat kita yang berdosa, karena kita adalah budak dosa dan akhir kehidupan kita adalah kematian yang kekal akibat dosa itu sendiri. Tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasih-Nya yang mutlak di dalam Yesus Kristus. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas kita. Allah lah yang mempunyai hak yang mutlak atas kehidupan kita. Yang lama telah dibatalkan dan hutangnya telah dihapuskan. Kita memulai suatu kehidupan baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, hal ini semua kita terima ketika Kristus sebagai anak Allah datang ke dunia, mati di atas kayu salib dan membuat kita yang tadinya tidak layak dan tidak mampu merasakan kasih Allah. Kini melalui penebusan Kristus di atas kayu salib membuat kita mampu merasakan kasih Allah yang begitu besar. Kristus menebus kita di atas kayu salib supaya kita diterima oleh Allah, supaya kita diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya diampuni, dibenarkan, dan disucikan, tetapi status kita pun menjadi status anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan karya keselamatannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, karya Yesus Kristus memampukan kita menerima kasih Bapa, dan karya Roh Kudus di dalam hati kita memampukan kita menerima hubungan yang baru bersama dengan Allah sebagai Bapa dan Anak. Oleh sebab itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan menuntun hidup kita dan menolong kita terus berelasi dengan Allah dan menikmati kasih dan tuntunan Allah sepanjang kehidupan kita. Dan sebagai manusia yang sudah ditebus dan yang sudah menerima status yang baru sebagai anak-anak Allah, mari kita mempercayakan hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti kita menikmati kasih dan tuntunan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bukan lagi relasi yang transaksional dengan Allah, tetapi relasi yang percaya bahwa ada Allah Bapa yang menuntun, ada Allah Bapa yang memelihara, dan ada Allah Bapa yang mengasihi dalam setiap kehidupan kita. Percayalah dan berserulah kepadanya. Ia mendengar dan ia rindu menyatakan kasih-Nya kepada kita anak-anak yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita merenungkan begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, sehingga setiap kita yang sudah hidup sebagai anak-anak Allah, sudah sepatutnya kita tidak takut dan mempercayakan hidup kita di bawah pimpinan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami boleh memanggil Engkau Bapa. Bapa yang menuntun, Bapa yang memelihara, Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk karya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, sehingga lewat penebusan Yesus di atas kayu salib itu kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dan kami bersyukur Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami memampukan kami untuk kami menikmati kasih Allah yang besar itu. Dan biarlah Allah Roh Kudus terus menuntun hidup kami, belajar terus percaya bahwa ada Engkau Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga ketika kami hidup sebagai anak-anak Allah, kami terus belajar untuk percaya dan memberi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup tunduk dan taat, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati.